Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang luar biasa, apa kabar? Pasti luar biasa, sehat, diberkati Tuhan, amin. Dan terbukti kita bisa sampai di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, coba kasih salam kiri kanan saudara, katakan shalom saudaraku, aku tahu kamu diberkati. Yuk kita datang mengucap syukur dan memuji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan baik, amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Terpujilah Tuhan Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kebaikannya kami ada dan kami mau memuji Dia untuk selamanya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan mari datang memuji, datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Semua tahu ya pujian ini ya, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi yuk, dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan dong buat Allah kita yang besar. Dia yang membawa kita hari ini ada, amin. Haleluya. Yuk nyanyi terus bagi Tuhan, haleluya. Katakan nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan saudara, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tangan, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
dahsyat. bagi Sang Raja. Oh, kami bernyanyi bagi Tuhan. Dan menarilah Oh God. bagi Yo Sang sekali lagi. Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersorak-sorai. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Yo sekali lagi dong, lebih semangat. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Dia, bagi Sang Raja. Sorakan haleluya. 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 Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami ada di tempat ini dengan satu tujuan kami. Kami mau mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang membawa kami terus menjadi umat yang berkemenangan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Mampukan kami terus untuk melakukan firman-Mu Tuhan, agar hidup kami menjadi pelaku firman dan hidup kami dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang sama Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Kami tahu Engkau ada di sini dan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terimalah pujian sembah kami Tuhan, biar ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama kami dalam segala musim kehidupan kami. Dia enggak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, Tak pernah Kau Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersama-Mu adalah
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari masing-masing sembah Tuhan biar musik mengalir. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dalam segala situasi, keadaan dan kondisi kami Tuhan. Engkau ada bagi kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada tangan Tuhan di dalamnya yang selalu menolong dan menguatkan kami, yang menghibur kami. Oh Tuhan, Engkau baik. Hanya Engkau pertolongan kami. Hanya Engkau kekuatan penghiburan kami. Engkau setia dan tiada pernah berubah. Ya ralabaya shandaralabaya ralabaya sere. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saja katakan bersamamu Bapa, bersamamu. Renungkan semua perjalanan hidup kita. Kita ada hari ini semua karena perkenanan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap hati kami. Dan Tuhan selalu bertindak bagi kami. Engkau menghadang lawan-lawan kami, musuh kami. Dan Engkau menyediakan hidangan di depan lawan kami. Tuhan baik.
Tuhan setia bagi kami. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih sungguh katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yesus, Engkau yang bertindak, Kau yang memberi pertolongan bagi kami. Yesus, anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerah Tuhan besar bagi kami. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sembah Dia, bersyukur buat anugerahnya, bersyukur buat kasih setianya yang tak pernah berubah. Dia penolong yang setia, Dia yang menguatkan kita, Dia yang menjagamu. Tuhan baik, Yesus baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya ralabaya syandara ralabaya sekiara ralabaya ralamu. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji ya Tuhan. Oh Yesus baik, sungguh baik, selamanya Dia baik. Sungguh Engkau Bapa yang setia, sungguh Engkau Tuhan yang mulia. Kami bersyukur kepadamu. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap
segala musim hidup. Mari Bapak Ibu saja katakan, oh tak terbatas kuasa-Mu. Ini pengakuan kami kepada Tuhan. Tak terduga cara Tuhan menolong kami. Kami terkagum cara-Mu mencintai kami, Tuhan. Oh, di setiap langkah hidupku tak terbatas. Sungguh Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal, bahkan hari ini kami ada. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Di segala musim hidup. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Oh, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Katakan saudara, Kau yang kuandalkan di segala musim hidup. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan Kau yang Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang kami percaya di setiap musim hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap langkah hidup kami, Engkau mengetahuinya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami bawa para wanita-wanita-Mu di hadapan-Mu pagi ini. Mereka yang datang Tuhan ke tempat ini dengan satu kerinduan bertemu dengan Engkau. Dia melepaskan, wanita-Mu melepaskan segala kegiatannya, meninggalkan rumahnya Tuhan, untuk kami boleh bertemu di dalam kasih-Mu. Maka kami percaya Bapa yang baik, apapun yang ditinggalkan di rumah saat ini Engkau akan proteksi Tuhan. Anak-anaknya, suaminya, pekerjaannya ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab mereka datang di tempat ini bukan hanya untuk bermain Tuhan, tapi mereka ingin bertemu dengan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan berkat yang luar biasa. Maka pada saat ini Tuhan, para wanita-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa melindungi setiap kami. Kami sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika kami berlutut di kaki-Mu Bapa, seluruh keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jadilah kami menjadi wanita yang bijak di hadapan-Mu. Jadilah kami menjadi istri yang cinta kepada suami kami Tuhan. Jadilah kami menjadi mama kebanggaan bagi anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gembala kami Bapak Timothy Abraham beserta dengan Ibu Evelyn dan kedua putra-putrinya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar keluarga ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan.
penggembalaannya, rumah tangganya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih kesehatan gembala kami Bapa, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wakil gembala kami Ko Ali yang juga Tuhan dan Ibu Jenny, kami juga bawa ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka terus untuk memajukan pelayanan di gereja kami City of Love. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami bawa Tuhan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Bangsa ini ada dalam proteksinya Tuhan. Dan bangsa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ketika kami sebagai anak bangsa berdiri atas bangsa ini memohon belas kasihan. Biar Tuhan Engkau senantiasa memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami lepaskan shalom atas bangsa Indonesia. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat dari surga turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di sisa kepemimpinannya biarlah tetap dia boleh memimpin dengan takut dan gentar kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami Tuhan bersama dengan kami ada hamba-Mu Ibu Charlotte Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu sebagai mitra kerja-Mu pagi ini. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas Ibu kekasih kami. Ketika dia berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami semua kaum wanita-Mu Tuhan akan diberkati dengan luar biasa. Kami akan menerima pengajaran yang luar biasa pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Tak terbatas kuasa, katakan tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah ini. Katakan sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu. Oh kasih-Mu tak terduga jalan. Kau yang ku percaya, di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Sungguh hanya Kau yang kami percaya, Bang. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Engkaulah yang kami percaya Tuhan di segala musim hidup kami. Baik itu musim yang baik maupun yang tidak baik. Kami percaya Engkau Allah yang tetap baik. Dan Engkau juga menginginkan kami untuk tetap baik. Di dalam kondisi apapun juga. Karena kebaikan Tuhan yang kami terima, kebaikan Tuhan yang kami rasakan, itulah yang mendorong kami untuk hidup benar dan hidup baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Bersyukur pagi hari ini, berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua mendengar urapan-Mu yang melampaui segala akal, segala pikiran, akan menaungi kami semua. Berikan hamba karunia berbicara, berikan kepada kami semua karunia mendengar, sehingga kami boleh memahami, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara, sebagaimana yang lalu saya sudah katakan, kita akan bicara serial tentang perempuan yang tangguh. Bisa dikecilin? Saya punya. Ya. Perempuan yang tangguh dari Amsal 31. Hari ini perempuan yang tangguh, perempuan yang hail, yang berbuat hati, yang berbaik hati.
Jadi wanita tangguh yang baik hati. Saudara, saya akan membaca dari Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara, kalau mendengar ayat ini saudara seperti gini ya. Waduh, bodoh amat wanita ini. Dia berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pria tuh suka ngejahatin loh. Kita mesti pintar-pintar. Jangan mau dijahatin. Ya, kalau dia jahat kita bisa lebih jahat. Kalau dia baik kita bisa lebih baik. Saudara, orang kayak gitu baik atau jahat? Jahat. Karena dia baik pun sebetulnya di dalam kesombongan. Kalau dia baik saya bisa lebih baik. Saudara, untuk menunjukkan bahwa saya ini orang yang baik. Jadi bukan sungguh-sungguh baik kepada orang tersebut. Jadi baiknya itu untuk bisa gini. Gua udah baik sama lo. Gitu ya. Untuk sesuatu yang menyombongkan diri. Saudara, apakah benar ada wanita kayak gini? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara, saya punya temen nih kayak gini. Suaminya saya tahu ya kurang baik begitu ya. Jadi sempat selingkuh. Lalu kemudian saya tuh kadang-kadang pikir ya. Sebetulnya apa istrinya ini ya. Yang kenapa gitu kok dapat suami kayak begini gitu ya. Tapi saya heran ya. Begitu orang itu baik ya. Tuhan itu memang seperti kayak hatinya itu diselubungi. Ya. Jadi kayak dikasih bumper. Jadi itu saya nggak pernah melihat teman saya ini kayak mukanya muram, sedih gitu. Ya memang biasa begitu ya. Jadi bukan yang tipu, wah cerah ceria. Tetapi saudara, seperti kayak jahat pun nggak pernah gitu. Boro-boro niat jahat. Lalu suaminya ngomong sama saya satu kalimat. Hatinya mah nggak ada duri. Hatinya nggak ada duri. Buat suami yang ngelihat istrinya hatinya nggak ada duri. Jadi waktu saya dengar dia selingkuh, saya rasa saya yang panas gitu ya. Lalu kita bilang gini, itu sih terlalu baik. Jadi suaminya kayak gitu. Begitu? Jadi saudara, ayo ternyata saudara, kita itu memang tetap harus baik. Mau dia jahat kayak apa, dia aja urusannya sama Tuhan. Kenapa kita bisa baik saudara? Karena kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara, setiap kali Allah menciptakan entah itu binatang, entah itu bumi, ya, pulau, daratan, air. Lalu Tuhan bilang apa? Sungguh baik. Baik. Ya, baik. Tapi waktu ciptain manusia sungguh amat baik. Jadi saudara, waktu kita diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa, kita itu baik. Nggak ada niat jahat. Nggak ada. Tapi Tuhan ciptakan kita punya free will. Kita diciptakan punya kehendak bebas karena kita bukan robot. Kita nggak diatur sama Tuhan. Makanya sebetulnya kita punya desire. Kita punya kerinduan. Tapi waktu kita dikasih kebebasan ternyata tidak taat. Disitulah kita jatuh ke dalam dosa. Jadi waktu jatuh ke dalam dosa, Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia gak mampu berbuat baik. Bahkan Tuhan bilang kebaikan manusia seperti kain kotor. Saudara, kain kotor di situ bahasa aslinya adalah kain yang sudah dicemari dengan noda darah menstruasi. Saudara, waktu
zaman dulu saudara, kalau kita menstruasi itu dianggap kita najis. Jadi saudara ingat perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Waduh, dia dapat stigma. Karena kenapa? Ya bayangin pendarahan kok 12 tahun. Kita 12 hari aja setengah mati saudara ya. Ya gak usah 12 hari, 5 hari aja kayaknya aduh kok gak stop-stop. Ini 12 tahun pendarahan saudara. Jadi secara fisik dia sudah lemah, saudara gak berdaya. Lalu stigma, dianggap najis. Karena kalau kita lihat di perjanjian lama saudara di imamat. Itu kalau disentuh sama perempuan yang najis aja, barang itu jadi najis. Jadi saudara bisa bayangkan coba bagaimana ketika seseorang yang sudah dapat cap, sudah dapat stigma itu tidak mampu. Balik lagi ke sini saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Berbuat baik itu sebetulnya harus berjuang. Tidak serta-merta mudah berbuat baik. Karena sebetulnya kita itu sudah cemar oleh dosa. Jadi ada kecenderungan. Jadi gini saudara, contoh deh ya. Orang tuh kalau dijahatin, respon pertama tuh apa? Balas. Gak usah kita orang dewasa, anak kecil aja saudara. Anak kecil 2-3 tahun, coba direbut mainannya. Apa yang dia lakukan? Pukul, rebut lagi. Itu natur dosa, natur. Gak usah diajarin, jadi gak usah bilang gini. Nanti ya kalau kamu mainannya direbut, coba rebut lagi. Latihan ya, rebut. Saudara untuk dosa tuh gak usah latihan. Ori, betul. Jadi waktu satu hari saya di depan ruang bermain, itu ada orang tua ngomong gini, Bobo tuh lihat tuh anak saya. Aduh anak saya gak punya fighting spirit. Hah? Kenapa Bu? Tuh mainannya direbut, dia gak rebut lagi. Saya bilang, Bu untuk murah hati ibu mesti seneng. Kalau anak bisa murah hati, pelit mah gak usah diajarin. Gak usah ngajarin pelit. Karena pelit tuh natur. Jadi kita mesti narik anak-anak. Kenapa saudara berbuat baik? Karena sebetulnya dasarnya secara gambar dan rupa Allah kita diciptakan sebagai orang baik. Tapi karena natur dosa, karena kita jatuh ke dalam dosa, maka saudara kita hidup di dalam kedagingan. Ini yang Paulus katakan saudara. Di dalam Roma 7:12. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita masih daging. Tahu sih mesti hidup benar. Tahu sih mesti ngampunin. Aduh buat ngampunin gimana ya. Lalu ada ibu ngomong gini. Bu suami saya selingkuh. Saya disuruh ngampunin. Enak banget dia. Apanya yang enak? Dia selingkuh. Apanya yang enak? Dia dosa. Apanya yang enak? Lalu kita disuruh ngiri gitu sama orang berdosa. Iya dong Bu, dia selingkuh kita juga bisa selingkuh. Loh. Kok ibu ngiri ya sama orang yang berbuat dosa? Emangnya dosa enak? Itu dunia tuh ngomong dosa itu enak. Saudara gak ada akibat dosa itu enak, gak ada. Dia awalnya aja. Saudara suka nonton Tom and Jerry? Nah, si Tom tuh si kucing, dia kasih umpan kepada si Jerry. Dia kasih keju kepada si Jerry. Si Jerry-nya makan dikit, tapi apa? Ditarik. Sampai, wah kalau udah dekat si Jerry ditangkap. Tapi namanya juga film gak langsung habis ya. Kalau si Jerry-nya mati mah udah selesai serialnya ya. Kan si Jerry-nya bisa ngeles lagi gitu. Jadilah kita nonton Tom and Jerry bertahun-tahun ya. Kenapa itu udah diuber-uber juga nggak mati-mati. Udah mana si Tomnya juga kalau ntar jatuh sampai tinggal selembar cuman wak. Gendut lagi, jadi lagi gitu. Itu mah film. Iya, makanya kenapa anak-anak tuh sebetulnya saudara nggak boleh nonton begitu. Jadi Tom and Jerry beneran. Dia pikir temennya tuh kalau dipukul nanti kayak si Tom. Ntar ini lagi. Yang ada membenjol.
Beneran, ya kan? Ya. Jadi saudara, ya itu film-film begitu sebetulnya isinya kan bully gitu ya. Membuli gitu kan. Ya, ada yang tidak baik. Jadi memang hati-hati dengan film-film seperti itu. Kembali soal kebaikan. Jadi saudara, kita akan berjuang untuk melawan natur dosa kita. Karena sesungguhnya kita itu nggak baik. Sesungguhnya kita itu mau tersinggung. Aduh, dia begitu. Jahat amat tuh dia. Tanpa sadar. Tanpa sadar, saudara. Jadi manusia masih di dalam progressive sanctification. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan status. Pindah dari yang tadinya binasa, kita mendapat hidup yang kekal. Tapi kita tuh gak serta-merta begitu diselamatkan berubah. Jadi karakter kita karakter baik. Aduh mau marah gak bisa. Mau ngomel gak bisa. Waduh saudara kalau bisa kayak gitu enak banget. Enak banget. Tapi Tuhan tidak mau. Kalau enggak kita balik lagi jadi robot. Jadi kata Tuhan, statusmu berubah. Mendapat hidup yang kekal. Tapi kamu tetap harus berjuang di dalam dagingmu. Sehingga engkau bertumbuh. Saudara, saya kesabaran saya itu enggak otomatis saya dapat. Saya orang yang gak sabar, saudara bisa lihatlah dari saya punya gaya ngomong. Untuk sabar, saya harus berjuang, betul. Sangat saudara. Saya jatuh lagi. Sampai pikir-pikir enak banget ya kalau orang tuh udah dilahirin dia sabar gitu ya. Kenapa saya sejak bayi gak sabar? Mungkin ya, kayaknya sejak bayi dah saya gak sabar. Karena memang seperti itu tipe saya. Jadi mungkin saya begitu, karena saya ngelihat ada 2 bayi cucu saya. Jadi cucu yang pertama itu strong willed. Ya, jadi cucu yang kedua itu kok kayaknya kalau lapar nangis juga cuman gitu. Diem. Kalau yang pertama mah wah gitu tuh. Oh, emang 2 pribadi yang berbeda gitu kan? Iya. Jadi saudara jelas dalam hal ini kita diminta Tuhan untuk terus berjuang. Karena tidak serta-merta ketika kita sudah diselamatkan itu kita langsung berubah secara karakter. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Mestinya saya yang hari ini lebih baik daripada saya yang kemarin. Saya yang besok lebih baik dari saya yang hari ini. Kalau orang Kristen 20 tahun enggak bertumbuh. Saudara, saya mau tanya. Saudara udah percaya Tuhan belum? Jangan-jangan hanya ritual. Kalau kita enggak lebih baik dari orang-orang yang punya kehidupan keagamaan. Ya, itu sampai dikatakan maksudnya kehidupan keagamaan itu kayak orang Farisi. Kalau kita enggak lebih baik dari dia. Saudara jangan bilang kita pengikut Kristus. Jadi saudara Galatia 5, ini kita bicara soal keinginan daging dan keinginan roh. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, jadi jangan anggap remeh kalau saudara mendengar gosip-gosip. Udah pernah dengar belum si itu tuh? Tahu gak si itu tuh? Jangan ngomong-ngomong. Gak ada yang tahu, cuman gue. Saudara hati-hati. Saudara tuh akan dipimpin tuh pelan-pelan oleh daging.
Kalau saudara bisa mentertawakan orang. Saudara bisa ngebully orang. Saudara kadang-kadang tuh saya ngelihat sinetron ataupun film-film gitu. Kok kayak ngebully orang tuh kayak seneng ya. Kalau temennya kemarin ini saya dengar berita ya. Jadi dia meninggal di di kolam renang lagi pesta. Tapi itu saya pernah lihat juga di salah satu sinetron. Temennya gak bisa berenang malah diceburin. Waktu dia wah tolong semua tertawa. Sudah aneh ya, aneh. Kita bisa tertawa di tengah teman-teman lagi gelagep-gelagep gitu. Aneh. Jadi hati itu tuh gak peka lagi. Jadi nurani itu tuh udah rusak. Udah rusak karena apa? Enggak ngelihat lagi kalau orang itu butuh belas kasihan. Dan kemarin berita yang saya baca akhirnya meninggal tuh karena memang nggak ketulung gitu ya. Jadi dipikir kayak lagi pura-pura atau apa. Jadi bully-bully semacam ini saudara memang ayo kita tidak lakukan karena ini kedagingan. Lalu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Diawali dari kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara mungkin saudara kalau marah itu menjadi reaksi emosi. Saudara bisa mengatakan, aduh saya marah, saya sakit hati, saya hancur, suami saya mengkhianati saya. Saudara itu menjadi reaksi awal. Gak apa-apa itu normal, kan gak ada orang yang dikhianati. Oh kamu mengkhianati saya, ya udah gak apa-apa, gak berasa. Oh itu mah mati rasa. Mati rasa saudara. Saudara tetap waktu merasakan sakitnya gak apa-apa. Tapi saudara tahu jelas di hati itu rasanya kepingin balas, kepingin marah, kepingin pukul. Tapi saudara bilang gini, Tuhan saya menyalibkan daging saya. Daging saya yang mau balas, yang mau ngata-ngatain, yang mau marah ngamuk, yang mau dengan kata-kata kasar, dengan pukulan itu saya salibkan. Aduh saudara itu gak enak banget. Tapi Tuhan cuma bilang, dan finish. Aku sudah mati buat dosa-dosa dia. Aku sudah pikul, sudah lunas aku bayar. Kamu gak usah balas bayar lagi. Dan sekarang giliran dia sebetulnya dosa sama aku, bukan sama kamu. Jadi saudara menyalibkan daging itu seperti menyangkal diri saudara. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau dia tahu dia harus berbuat baik. Sebetulnya nats ini saudara bicara soal bagaimana seseorang kalau punya rencana, dia harus mengatakan kalau bukan kehendak Tuhan maka ini gak mungkin jadi. Jadi kita gak bisa sombong, kita gak bisa pede. Wah saya mau begini, saya mau begitu, nanti bakal begini. Saudara belum tentu. Jadi di situ dikatakan kalau kamu tuh gak tahu hidupmu bagaimana karena hidupmu tuh seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebaiknya kamu tuh mesti ngomong begini. Ini kalau bukan Tuhan, ya maksudnya insya Tuhan, ya. Tidak mungkin saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, kalau ia enggak melakukan berarti dia berontak kan? Betul enggak? Kan dia tahu nih mesti ngampunin, tapi dia nggak mau ngampunin, berarti di situ apa? Berontak terhadap Allah. Dan itu dosa. Jadi saudara berbuat baik adalah sebuah pilihan. Pilihan. Jadi mau apa gak mau. Cuman kalau gak mau kenapa saudara gak taat. Sama kayak taat. Saudara itu pilihan. Saudara mau taat apa gak taat. Karena kita bukan diciptakan robot. Jadi kita boleh punya keputusan. Tidak. Tapi saya harus katakan waktu saudara no itu memberontak terhadap Allah. Jadi 1 Petrus 3 ayat 17 sebab lebih baik menderita karena berbuat baik
Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, menderita karena berbuat jahat mah itu konsekuensi. Dia mencuri, masuk penjara. Jangan bilang, Tuhan, aku memikul salib. Loh, salib yang kau bikin itu. Tapi ketika engkau difitnah oleh orang. Ketika karena demi nama Tuhan engkau harus masuk penjara, itu baru salibnya Tuhan. Jadi berbuat baik bukan untuk balas budi. Oleh karena itu kita juga gak boleh balas dendam. Ya, gak boleh balas-balasan. Kenapa film kungfu isinya cuma balas-balasan. Kalau gak balas budi, balas dendam. Itu betul-betul hanya soal manusia dengan manusia. Jadi hidup ini bukan soal balas-membalas, melainkan karena anugerah Tuhan. Kita tuh dapat anugerah, kita bisa membalas kasih Tuhan, gak mampu. Bagaimana aku membalas kasih-Mu? Karena Tuhan sudah memberi lebih dulu. Ya, jadi karena kita hidup dari belas kasihan Tuhan, maka kita harus berbuat baik. Jadi kita baik, kenapa? Karena Tuhan baik sama kita. Jadi berbuat baik bukan karena takut dijahatin orang. Berbuat baik juga bukan supaya orang lain juga baik sama saya. Itu namanya resiprokal. Resiprokal itu berbalas-balasan. Saya baik sama ibu, ya supaya ibu juga baik sama saya. Satu hari ibu gak baik, saya akan bilang gini, saya sudah baik sama ibu. Kenapa ibu jahatin saya? Jadi begitu kan? Karena buat kita, kalau saya baik, engkau harus baik. Jadilah hubungan kita hanya transaksional. Tidak lebih dari itu. Maukah saudara berbuat baik sekalipun dia tidak baik? Yang amin cuma satu, ibu. Yang lain dalam hati ya. Ya, karena kita tahu firman Tuhan tuh gak ada yang mudah. Gak ada. Jadi di luar Tuhan memang kita gak bisa. Memang kita gak mampu. Berbuat baik sebagai identitas diri anak Tuhan. Jadi menjadi gaya hidup yang normal. Tidak dibuat-buat. Jadi berbuat baik tuh bukan gini supaya kelihatan baik. Dia ada lu ada. Kita tampangnya baik ya. Ayo dong mesti kelihatan kayak orang baik ya. Dan betapa kita sering ngomong sama anak. Coba muka baik, muka cantik, muka apa lagi coba. Coba kasih lihat mata genit apalagi ya. Pokoknya semua untuk ditampilkan. Kamu tuh ayo dong mesti kelihatan good boy. Supaya nanti ibu guru sayang kamu. Saudara, bukankah saudara suruh anak pura-pura menampilkan nanti supaya kelihatan baik. Saudara, kebaikan itu harus dari dalam hati. Sehingga itu keluar dengan sendirinya. Jadi itu normal, natural, gak dibuat-buat. Kenapa? Karena ada kerelaan di dalamnya. Karena tanpa beban. Sudah jadi karakter, bukan sesuatu lagi yang disengaja atau disadari. Karena memang begitu adanya. Tidak bisa tidak baik, itu seperti teman saya. Yang suaminya bilang hatinya itu gak ada duri. Dia gak bisa gak baik. Gak bisa saudara. Teman saya ini luar biasa, rajinnya. Dia memimpin sebuah sekolah musik. Saudara, pelayanannya setia. Enggak pernah ngeluh. Betul-betul gak ngeluh. Saudara, saya kadang-kadang ya kalau mikir dia, ada gitu manusia kayak begini? Ada ternyata. Mau kayak apa kalau pianis yang ngiringin? Kadang-kadang kan capek saudara ya. Aduh cepetan dong. Nyanyinya, aduh dong serius gitu. Dia mah enggak. Kita mau latihan kayak apa juga nyanyi. Ntar dia, ayo mau mulai lagi. Ayo. Mau mulai lagi, dia tuh pianis saudara. Pianis. Jadi, dan dia juga saya kenal baik bukan hanya sebagai teman karena anak-anaknya sekolah di tempat saya. Jadi saya tahu persis. Jadi ini bukan orang yang jauh gitu ya, tapi dekat gitu. Tapi benar-benar baik. Jadi saudara, ternyata ada loh. Dan ternyata bisa loh kita seperti itu. Jadi berbuat baik saudara. Karena barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Memang tanpa Allah gak bisa. Karena kebaikan saudara jadi itu diusahakan yang akhirnya saudara akan nuntut balik.
Dan akan menjadi beban buat saudara. Saya tuh udah baik. Apa kurangnya baik saya? Gitu ya. Pernah dengar gak orang ngomong gitu? Apa coba kurangnya? Apa enggak saya tuh udah mati-matian baik. Ya ampun. Kayaknya kita disuruh mencatat, menghitung kebaikannya ya. Tapi karena dia natural baiknya. Jadi saudara kenapa? Karena Allah ada di dalam dirinya. Jadi waktu dia baik, yang mendorong dia berbuat baik, yang mendorong dia melakukan itu udah bukan lagi dirinya. Jadi ada power, ada Roh Kudus dan itu hidup yang dipimpin oleh Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan itu semua yang mendorong itu Roh. Jadi kalau didorong kita seperti bukan kayak bukan kita gitu ya. Kayak bukan kita. Pernah gak saudara merasa gitu? Saya pernah sadar kadang-kadang gini. Kok saya bisa gak marah ya? Kok bisa gak marah? Hebat prestasi. Kok bisa ya? Tapi saya langsung ingat ini Roh Kudus. Tuhan kasih saya. Jadi saya bisa melalui ini. Jadi saudara kalau ada saudara melihat ya bagaimana saudara kebaikan ada dalam diri saudara. Ingatlah karena Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Lukas 6 ayat 43-44. Karena gak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga gak ada pohon yang gak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Jadi itu saudara. Jadi gini, kalau ada Kristus, ada Allah di dalam diri kita, maka keluarnya juga karakter Allah. Juga Roh yang punya kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Jadi enggak bisa kebaikan itu pura-pura. Makanya hendaklah engkau jangan pura-pura baik. Lakukanlah yang baik. Jangan berpura-pura mengasihi. Jangan berpura-pura engkau tuh seperti seolah-olah mengasihi dia. Padahal sebetulnya enggak. Makanya penipu bisa melakukan hal yang baik. Betul? Makanya saudara ketipu. Kan dia mah baik depannya aja. Ya. Nah saudara baik sekalipun dijahatin orang. Lukas 6:27. Kasihlah musuhmu berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Wah saudara mustahil banget. Gimana ya mengasihi musuh? Ya mengasihi musuh. Ini kalau bukan Tuhan juga kita gak mungkin bisa. Berbuat baik kepada orang yang membenci. Karena natur kita kalau dia benci kita akan benci. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Supaya bengkaknya sama. Ya, supaya enggak kiri doang atau kanan doang. Ya, barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Supaya satu set. Ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sudah dia sudah mencuri, bagaimana saya gak mau ambil lagi? Lalu Tuhan seperti ngomong gini, kamu tuh bisa dicuri karena kamu punya, itu juga dari aku kata Tuhan. Biarkan, supaya dia sendiri yang mengembalikan. Artinya saudara, biarkan dia berproses. Jadi kita bisa baik kalau dijahatin orang. Ayat selanjutnya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jasanya apa? Karena orang berdosa pun juga begitu. Mengasihi juga orang-orang mengasihi mereka. Orang-orang yang gak kenal Tuhan juga begitu. Sayang saya juga sayang kamu. Kamu gak sayang sama saya gak sayang sama kamu. Itu mah memang klausul umum. Iya, itu mah semua orang. Bahkan orang berdosa pun begitu. Tapi di sini katakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ini yang namanya relasi transaksional. Nah jadi saudara berbuat baik kenapa? Karena itu berdampak. Pay it forward.
Saudara pernah nonton film Pay It Forward? Jadi rupanya nih seorang anak dia dapat tugas dari sekolah. Jadi kalau dia berbuat baik kepada 3 orang, ternyata 3 orang ini akan berbuat baik lagi kepada 3 orang. Itu pesannya. Jadi Anda lihat itu kayak semacam apa itu? Kalau di multi level marketing, iya, ya. Jadi berbuat baik, padahal kita 1 ke 3, tapi 3 jadi 9. Lalu 9 akan kali 3 jadi 27 gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apakah jadi kita gini, mau saudara-saudara saya baik loh. Ya, begitu? Enggak saudara. Karena apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi artinya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa saudara? Karena orang lain yang menerima kebaikan itu nggak bisa tutup mulut. Waktu kita menerima kebaikan dari Bu Meing, kita nggak bisa, nih suruh diam aja nggak bisa. Aduh Bu Meing itu orang yang luar biasa. Kemarin saya itu ditolong oleh beliau. Sehingga saudara, kebaikan orang itu tuh akan diceritakan oleh orang lain, bukan oleh dia saudara. Kalau oleh dia mah jadinya show off. Iya dong. Tapi diketahui semua orang sampai orang gak tahan untuk menyembunyikan kebaikannya. Karena apa? Kebaikannya itu yang diberitakan, itu yang dirasakan. Jadi Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Lalu apa? Memuliakan Bapa yang di surga, bukan memuliakan dia. Jadi waktu orang berbuat baik itu sebetulnya untuk see through. Yang dilihat siapa? Allah Bapa yang di surga. Sehingga mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi apakah mungkin tidak berbuat jahat sepanjang umur bagi si wanita ini yang tangguh? Ya, dia tidak berbuat jahat karena dia tinggal dan menempel pada pokok anggur. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa buat baik karena Allah ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita gak mampu, tapi Allah yang memampukan. Jadi saudara, kenapa ranting itu mesti dipotong, digunting, supaya dia berbuah banyak. Saudara, saya tahu kadang-kadang fungsi saya sebagai gunting. Fungsi saya sebagai pisau. Waktu saya ngomong ke teman, waktu saya ngomong ke guru, ke staf. Kadang-kadang omongan saya memang tajam. Tajam silet. Tapi akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya sebagai gunting, boleh gak Tuhan untuk memotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Supaya ranting itu berbuah banyak. Saya tidak punya maksud menyakiti orang itu. Tapi saya pikir kalau saya gak jujur ngomong apa adanya tuh orang gak sadar-sadar. Jadilah saudara ketika saya counseling, saya ngomong, ya mungkin ngomongan saya pedas, ngomongan saya pahit. Tapi istrinya bilang begini, Bu Charlotte, dia udah konseling kemana-mana. Baru kali ini yang dia kena. Oh, ya puji Tuhan. Tapi habis itu dia gak balik lagi ke saya. Ya gak apa-apa sih. Tapi kalau dia sadar, ya puji Tuhan. Tapi ada juga yang datang ke saya. Aduh ibu sih kalau ngomong nancep di hati saya. Oke. Lalu setelah nancep berubah gak? Berubah sih Bu. Mungkin kalau ibu gak ngomong yang jelas seperti itu mungkin saya gak paham. Saya cuma bilang Tuhan pakailah saya. Ya gak apa-apa saya harus rela. Yang penting saya terus murnikan hati saya terus murnikan. Supaya tidak ada motif, tidak ada maksud jahat. Tetapi yang ada maksud baik. Tapi saudara kan seringkali kita maksud baik juga kita enggak punya wisdom. Sama kayak orang tua. Ini ya mama marahin karena mama sayang tau gak? Sayang gitu ya. Anaknya bilang ya saya juga mau sayang sama mama. Ya.
Ngerti kan maksudnya mau marahin lagi. Ya, oleh karena itu saudara mau pakai apapun itu namanya cuma cara. Tetapi motif saudara mesti benar ya di hadapan Tuhan. Jadi selalu dibaharui setiap hari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makin hari makin baik. Sedikit demi sedikit. Tiap hari tiap sifat. Harus berubah. Kalau saudara sama tahun lalu sama. 2 tahun yang lalu sama. Namanya saudara tidak bertumbuh. Saudara mesti bertumbuh. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Allah gak main-main. Allah minta sempurna. Dia minta seluruh hati kita. Dia minta seluruh hidup kita. All out saudara. Jadi mari. Kenapa kita harus berubah supaya kita bisa discernment. Mana nih kehendak Allah? Saudara gak akan bingung. Mana yang baik? Mana yang berkenan? Mana yang sempurna? Satu hari seorang ibu datang ke saya. Bu, ini ada salah masuk ke rekening saya. Jadi mestinya saudara dia menerima sekali. Tapi kemudian dia menerima 2 kali. Ya, dengan jumlah yang sama. Jadi berarti salah, cuman sekali. Lalu dia bilang gini, apakah ini berkat dari Tuhan? Saya bingung Bu, sebetulnya saya juga lagi butuh duit. Karena saya lagi renovasi rumah, kurang duit. Ini kayaknya rezeki. Lalu saya bilang, apakah itu hak kamu? Ya memang bukan, tapi kan salah dia. Kenapa dia kirim? Kan dia yang salah Bu. Ya saya cuman bilang, kamu pakai kesalahan orang untuk kamu juga salah. Ngapain? Balikin, saya bilang. Ya saya doa dulu, ya doa aja saya bilang. Kalau buat saya udah jelas, itu bukan duit kita, pulangin. Jadi saudara, kenapa saudara mesti berubah pembaharuan budi? Supaya saudara punya kecenderungan itu tuh. Jadi cenderung yang baik. Karena sebetulnya yang narik kita kan cenderung yang jahat. Jadi kenapa kita mesti berubah? Supaya makin lama kita makin tajam untuk kita menentukan mana nih kehendak Allah. Kalau enggak mah jadi blur. Ini sebetulnya Tuhan mau gak sih saya lakukan ini? Saya lagi bingung Bu. Jadi waktu dia datang benar-benar dia bingung. Saya mesti kembaliin apa enggak? Waktu itu saya langsung, ya kembaliin Bu. Tapi kan dia yang salah Bu. Kok jadi bingung ya? Langsung saya bilang, kalau engkau di posisinya, engkau mau orang itu mengembalikan atau tidak? Ya mau dong Bu, ya itu. Ayo kita mikir kalau saya ada di posisi itu. Jadi saudara, ayo kita memang harus berubah oleh pembaruan budi kita. Ya, jadi marilah berbuat baik. Galatia 6:9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan. Dan kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara, saya pernah satu waktu. Saya naik Gojek. Mungkin itu udah 25 tahun yang lalu begitu saudara ya. Jadi saya dari satu mall, saya mau pergi ke satu rumah sakit. Suami saya praktek di situ, jadi saya jemput. Karena ya ini mallnya udah mau tutup jam 9. Suami saya masih belum jemput. Jadi ya udah mendingan saya naik Gojek ke rumah sakit itu. Saudara, saya gak tahu persis lewat mana dan bagaimana. Karena biasanya juga saya di drop kemudian saya dijemput di mall itu. Jadi saya udah aja saya keluar karena kan tuh mall udah dimati-matiin lampunya ya. Saya mesti pergilah keluar, ngapain saya tunggu di sini gelap-gelap. Jadi saya nanya sama Gojek motor. Mas, ke rumah sakit itu ya? Oh iya. Berapa? 8.000. Ini 25 apa 28 tahun yang lalu lah. 8.000. Saudara, ini yang namanya perempuan.
pasti nawar. Padahal jarak nggak tahu bagaimana gitu kan, lewat mana, jauh apa enggak gitu. Pokoknya dia 8.000. Saya bilang 5.000. Goceng. Ya. 7.000. Ya 6.000 gitu kan. Ya 6.000. Deal 6.000. Tuh waktu saya naik motor itu jam 9 lewat, udah setengah 10 kan udah gelap. Ternyata tuh ngelewatin yang namanya kayak ilalang gitu. Gelap, nggak ada lampu jalanannya. Jadi ngelewatin perumahan tapi perumahan yang belum jadi gitu. Motong lah mungkin jalan. Saya tuh dalam hati saya begini, kalau sampai selamat ya, ini 20.000 aja murah. Murah nih kalau selamat. Kalau selamat ya kan, nggak diapa-apain gitu. Wah murah nih, 20.000 mah murah nih ya. Kan jadi jauh amat nggak nyampe lagi kan. Ya mungkin karena saking ketakutan jadi rasanya lama gitu kan. Kok nggak nyampe. Waduh 20.000 murah nih, 20.000 murah nih ya. Toto udah sampai di seberang rumah sakit. Stop, berhenti. Ya udah di sini aja. Saudara tahu nggak? Saya buka dompet. Saya ngelihat ada goceng, ada ceceng. Saya tetap ngasih itu 6.000. Waktu saya ngasih 6.000, sebetulnya ada di hati saya tuh ada tarik menarik. Nggak ada yang salah, karena memang dealnya juga 6.000 kok. Nggak ada yang salah, tapi ada yang salah di hati saya. Ada yang salah. Saya waktu nyebrang, saya ingat banget. Itu kan saya udah kasih 6.000, si abang mak pergi dong. Selesai udah. Mungkin juga emang segituan, saya nggak ngerti. Tapi kan sebetulnya di hati saya sudah mengatakan 20.000 juga murah kalau gue bisa sampai selamat di situ. Di tengah jalan gue nggak dibuang, nggak diapa-apain gitu kan. Misalnya ya kan bisa juga sama dia dibuang. Atau nggak celaka, misalnya kan itu gelap gulita gitu ya. Dia misalnya nginjak apa, saya terpelanting atau bagaimana itu. Saya ingat sekali suasana yang mengerikan karena gelap. Dan saya sebetulnya Tuhan sudah ngomong di hati saya. 20.000 itu murah. Ini bukan ngomong murah dalam konteks jumlah. Ya saat itu mungkin kalau sekarang 20.000 mungkin sekarang 200.000 maybe nilainya begitu. Tetapi waktu Tuhan ingetin kalau kamu bisa selamat. Mungkin Tuhan gerakkan hati saya saat itu. Tapi saya mengeraskan hati lalu saya nyebrang. Saya ingat waktu saya nyebrang saya cuma nunduk. Saya tuh berat sekali. Begitu saya masuk mobil, suami saya cerita. Saya bilang tadi begini. Suami saya cuma bilang, kamu cari lagi tuh orang juga gak tahu. Gak ketemu. Dan kesempatan gak datang 2 kali. Waktu dia ngomong gitu saya sedih. Mungkin Tuhan gerakin saya untuk dia bisa melihat Tuhan dalam hidup saya. Mungkin dia lagi berdoa, Tuhan berikan saya rezeki. Saya mau pulang ke rumah. Dari tadi saya pelanggan belum ada atau apa. Apakah saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doanya? Tapi saya gak mau. Duit ada kok di dompet. 20.000 itu ada. Bukannya gak ada. Kecuali saya ngutang ke warung. Ya. Kan gak boleh dong kita ngasih untuk ngambil dari orang lain. Itu mau Robin Hood ya. Gak boleh itu. Ya, mencuri walaupun seolah-olah jadi baik. Itu mah bukan baik atuh. Nyolong tetap mencuri. Jadi saudara ayo. Kalau saudara selama masih ada kesempatan. Karena kesempatan itu belum tentu datang lagi. Jadi saudara kejahatan tidak akan sempat dan tidak ada tempat di hati yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Ya, tidak ada tempat, tidak ada sempat sebuah jahat ya, karena hati yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih firman Tuhan ngingetin kami lagi. Sama seperti perempuan yang tangguh. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tuhan,
kami seringkali tidak tahan ketika orang berbuat jahat kepada kami. Untuk kami tidak membalas. Atau bahkan Tuhan mungkin orang sudah baik tapi kami yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa Allah, Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Dan biarlah kebaikan itu yang kami lihat, kebaikan yang kami rasakan, boleh kami tularkan, boleh kami sebarkan, boleh dirasakan oleh orang-orang yang hidup di sekitar kami. Dan mereka melihat Bapa yang di surga, memuliakan Bapa yang di surga. Biarlah kami tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang memang layak berhak menerima kebaikan kami. Yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak peka akan suara Tuhan. Akan dorongan Roh Kudus, akan pimpinan Tuhan. Biarlah kami boleh semakin peka, semakin tahu apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi fungsi kami selama kami hidup di dunia ini. Ketika kami melalui kebaikan orang lain melihat Tuhan yang baik di dalam hidup mereka. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bu Charlotte yang sudah berkati kita. Sangat diberkati Bu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sunday Service 21 Juli 2024, ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Wall ya. 23 Juli 2024 jam 11 siang akan dilayani oleh Pendeta Julita Manik di tempat ini Bapak Ibu ya. Baik, saudara nanti bisa memasukkan persembahan saudara di dalam kotak persembahan. Puji Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Tuhan baik bagi kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan selalu, selalu kepada banyak. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saudara kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus yang sudah dikorbankan di kayu salib, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus memanggil kita muka dengan muka sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini menjemput kita di awan-awan. Mari semua yang percaya yang dikasihi Tuhan katakan amin. Ku mau selalu